semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tepuk PAI. Nah, sekali lagi siap. Tepuk PAI. Agama. Yes, Allahu Akbar. Pantun boleh nggak? Pantun apa kira-kira? Bebas Pak. Oh bebas. Yang biasa saja. Daun salam, daun saga. Cakep. Nah, yang jawab salam, insya Allah berbahagia. Amin. Amin ya Rabbal. Pengen bahagia nggak semuanya? Pengen. Siapa yang tidak pengen bahagia? Tak mungkin ya, semuanya pengen bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala lanjut wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil amal. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hajah Ari Sutiawati SS SPDGR serta keluarga. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah kabul segala doa dan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya banggakan, alhamdulillah semuanya kita dapat bisa berkumpul kembali. Ya saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya sedikit pun. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarganya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal. Anak-anak sekalian, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak hormati, Bapak sayangi, semuanya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan panjang usia, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bisa berkumpul di SD yang sangat kita cintai, yakni SD apa namanya? Pancabakti. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita liburan kemarin, liburan karena apa? Karena puasa. Setelah puasa ngapain? Merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak boleh tanya enggak? Apa itu Idul Fitri? Ayo, selamat hari raya Idul Fitri. Ayo, apa artinya? Harus tahu. Eid diambil dari kata wa'ada ya'id wa'idatan wa wa'dan, fahuwa wa'idun. Eid, apa itu Eid? Artinya kembali. Artinya apa? Kembali. Eid itu artinya apa namanya? Kembali. Fitri, fitrah, artinya apa fitrah? Ayah, bukan Neng Fitri, bukan. Tirta mau Neng Fitri, di mana tuh? Ayah, Fitri artinya apa? Fitrah, artinya suci, bersih. Bukan suci istri bapak juga, bukan.
artinya bersih. Idul Fitri kembali terhadap kesucian. Emang pulang dari mana? Ayah, emang pulang dari mana? Emang awalnya kita suci, katanya Idul Fitri. Tentu, karena di dalam keterangan dikatakan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang mau dilahirkan dari orang muslim ataupun dilahirkan dari non apa? Non muslim, semuanya dalam keadaan fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Setiap manusia yang baru dilahirkan, entah itu lahirnya dari golongan muslim ataupun non muslim, semuanya suci, tergantung orang tuanya. Apakah mau dijadikan Yahudi? Apakah mau dijadikan Nasrani? Apakah mau dijadikan Hindu ataupun Buddha atau Majusi? Makanya bersyukur kita punya orang tua kita memeluk agama Islam. Bersyukur nggak? Alhamdulillah. Coba kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah jadi anak yang lagi perang di Palestina, naudzubillah min dzalik. Betul nggak? Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kata Allah dalam Al-Quran, anishkurli waliwalidayk. Bersyukurlah engkau kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu, karena orang tuamu memeluk agama Islam sehingga kita lahir dalam keadaan dibawa terhadap agama yang suci, yakni agama Islam. Nah, setelah itu kita lahir dewasa, besar, tentu di situ kita namanya manusia tidak lupa dari apa? Dosa dan kesalahan, khilaf, disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dengan dosa ini akhirnya jadi kotor badan kita. Jadi apa? Jadi kotor. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tempat buat kita setelah kita meninggal. Apa itu tempatnya? Yang satu apa? Surga. Yang kedua neraka. Surga tempatnya apa? Tempatnya kenikmatan. Tentu kenikmatan harus dilalui dengan kesucian. Sedangkan neraka itu tempatnya apa? Siksaan. Contoh baju nih, kita habis lebaran, beli baju nggak? Beli baju nggak? Yang bagus, yang jelek. Mudah-mudahan semuanya dapat rezeki yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Habis lebaran, habis sholat sunnah dipakai baju tersebut. Sampai beberapa hari karena sayang masih ada bau tokonya. Sayang, bahkan mereknya pun di belakang yang ganteng nggak dicopot. Allahu Akbar, kesini kayak dikirim kalung, ternyata apa? Ternyata merek baju Atlas mereknya. Kalau Atlas buat apa? Sarung ya. Nah, setelah seminggu kemudian baju tersebut nggak dicuci, tentu kotor apa bersih? Baju yang kotor ini disimpan, dimasukin ke lemari atau dimasukin ke mesin cuci? Tentunya mesin cuci. Mana ada? Oh, kebawa nih bahasanya lain. Mana ada? Maaf ya. Nah, makanya baju yang bersih tentu dimasukkan kembali ke mana? Ke dalam lemari. Kalau yang kotor dimasukkan ke mesin cuci. Begitu pula dalam kehidupan kita. Dari mulai kecil dewasa mempunyai dosa, dibersihkan dengan adanya bulan Ramadan, maka insya Allah ketika wafat kita akan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dibersihkan, maka akan dimasukkan kemana? Dicuci dulu, diputar-putar di mana? Di mesin cuci. Kebayang nggak? Kalau baju dicuci kan diputar di dalam mesin. Nah, ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi kalau masih ada iman dalam hati kita, memang akan masuk surga. Tetapi mampir dulu ke dalam, mau mampir ke situ. Alhamdulillah. Untuk itu makanya kita
dalam kehidupan ini ada dua. Satu hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Tali berhubungan kepada Allah, yakni dengan berpuasa, melaksanakan silaturahim. Dengan baca Al-Quran di bulan puasa Ramadan. Makanya Allah perintahkan melaksanakan puasa. 10 yang awal adalah rahmah. 10 puasa, 10 hari yang awal adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 pertengahan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maghfirah, Abang Tirta? Adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir itqun minan nar. Yang terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan adalah kemerdekaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selamat dari neraka. Nah, bagaimana dengan yang disebut hablum minan nasnya? Di sini ada cerita. Mau dengar nggak ceritanya? Mau dengar? Mau. Pada tanggal 1 bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan khutbah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah naik mimbar. Siapa yang ikut salat sunat Idul Fitri kemarin? Nah, siapa yang ketiduran? Baik benar, kenapa? Pas begitu naik nih ceritanya, Rasulullah naik ke mimbar. Rasulullah tiba-tiba amin, amin, amin. Tanpa ada sebab apa-apa. Rasulullah mengatakan amin sebanyak berapa kali? Berapa kali? Coba bareng baca. Amin, amin, amin. Apa arti amin? Ayo, jangan hanya amin amin aja. Bukan amin nomor 1 juga. Gimana? Amin. Amin itu semoga Allah mengkabul, mengijabah segala hajat dan doaku. Atau kalau banyakkan doa kami. Jadi amin-amin bukan hanya amin-amin, tapi apa? Artinya adalah semoga Allah mengkabul, mengijabah doa kita. Ya kita doa kalau nggak diijabah sama Allah gimana rasanya? Karena nih, dari pagi sampai sore kerja di suatu perusahaan, udah banting tulang-tulang dibanting-banting, capek, tapi pas begitu selesai kerja, hasil kerja kita nggak diterima sama bos. Gimana rasanya? Hati di dalam hati sakit. Udah capek, udah keluar keringat, waktu bahkan lapar ditahan, nggak diterima kan enggak ya? Ya, makanya kita doa pengen dijabah oleh Allah, yaitu dengan mengucapkan ya Tuhan. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hikmah fadilah engkau mengatakan amin ketika engkau sedang naik di mimbar? Kata Rasulullah SAW, aku ucapkan 3 amin karena waktu itu tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat siapa namanya? Jibril, Mikail, dan Rakib Atid. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai Muhammad, maukah engkau mengaminkan doaku? Ingat, kalau malaikat Jibril doa, sedangkan yang mengaminkannya Nabi Muhammad, apakah tidak diijabah doa tersebut? Tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawab kata Rasulullah? Pengen ya malaikat Jibril, akan aku amin. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya
seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan amal ibadahnya bagi seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya. Itu yang pertama, kata Rasulullah. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima amal puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya mungkin di sini momen kita lebaran, bulan puasa maksa ini, walaupun mungkin untuk bekalnya minim, kita pulang kampung. Betul? Yang punya kampung pulang kampung untuk menemui kedua orang tua. Untuk apa? Untuk meminta ampun, memohon maaf kepada kedua orang tua. Bahkan yang sangat hebatnya, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, qala Rasulullah SAW, kullu dzunubin yu'akhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Rasul berkata, setiap dosa mau kecil ataupun besar, semuanya diakhirkan oleh Allah balasannya. Kapan? Sampai hari kiamat. Kecuali Allah berkehendak untuk mengampuninya sebelum terjadi hari kiamat. Illa uququl walidain, terkecuali satu ini. Perhatikan semuanya. Jangan ngobrol. Tuhan, tapi akan Allah balas hari ini pun juga kalau melakukan apa? Menyakiti hati kedua orang tua kita. Ingat, langsung Allah balas seketika. Bahkan belum lama kemarin ada cerita seorang anak menendang ibunya sedang sholat, kakinya langsung berbulu, kakinya langsung tidak bisa jalan. Bahkan ada cerita juga seorang anak ini dipondokkan, kemudian anak ini tumbuh dewasa besar, dan juga dia berusaha keluar kota, yakni ke kota Jakarta. Jika cerita dia udah menikah, punya anak sukses, sampai punya kendaraan yang sangat bagus. Tentunya punya orang tua dua, satu orang tua dari kandungnya, yang kedua orang tua dari mertuanya. Pada saat itu dia pulang kampung. Pulang kampungnya, posisi rumahnya rumah dirinya lebih terdahulu dilewati daripada rumah mertuanya. Laki-laki ini bawa istri dan anaknya tidak mampir dulu ke rumah orang tuanya, tapi memahalkan melewati dan juga masuk ke rumah mertua. Berhari-hari belum menemui orang tuanya, pada orang tua sudah tahu bahwa anaknya sudah pulang. Anaknya sudah pulang, tapi ibunya diam saja. Setelah itu anak ini pergi lagi mau berangkat ke Jakarta. Hanya nengok rumahnya sebentar. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adik sudah. Alhamdulillah. Annyeonghaseyo. Anak-anak, selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minkum ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan kita semua diizinkan bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Amin. Amin.
Ibu minta maaf ya, pagi ini Ibu tidak bisa bergabung di sekolah karena harus mengantar Ibu Hajah Lukmawati, ibundanya Ibu ya, ke rumah sakit. Mohon doanya ya, anak-anak semua ya, biar kita semua diberi kesehatan, panjang umur, nikmat iman Islam, murah rezeki, dan sehat ya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Amin Allahumma. Anak-anak, ibunya ingin memberikan pesan sedikit ya terkait mengenai Hari Raya Idul Fitri itu. Kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama hampir 30 hari kurang lebih ya, kita harus bisa membiasakan diri dengan kebiasaan atau ilmu-ilmu adab-adab yang kita dapat dari Ramadan. Di antaranya saling memaafkan ya, dan tidak sering membuat masalah atau berkelahi di kelas maupun dimanapun berada ya anak-anak ya. Belum lama dapat informasi dari Pak RT di tempat ibu, ada anak-anak yang tawuran sampai dijemur di panas-panas berhari-hari sampai dihukum dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai ada satupun dari kita yang terlibat ataupun yang melakukan hal sedemikian dimanapun kita berada. Paham anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham, karena sanksinya sangat berat ya anak-anak ya. Kalau ketahuan tawuran, yang punya KJP akan dicabut, akan di blacklist, akan diblok ke seluruh sekolah-sekolah, itu akan jadi catatan hitam ya, atau semacam kriminal gitu ya. Jangan sampai kita kayak gitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Baiklah anak-anak, ibu rasa insya Allah anak-anak Bunda Bakti tidak ada yang seperti itu. Dijaga adabnya ya anak-anak ya, saling sayang, saling hormat ya, jangan saling bermusuhan. Sampai ketemu lagi di sekolah insya Allah ya. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih bajunya. Ya Bu, terima kasih Bu.
kami dari keluarga besar SD Pancabakti ingin mengucapkan